Khalid, kenapa kamu melakukan itu? Kepalanya yang sedari tadi memandangi lantai ruangan 3 kali 3 meter dengan kaca satu arah diangkatnya menghadap muka penyidik berbadan tegap dengan pakaian serba hitam, seraya ditatapnya mata penyidik itu dengan tajam. Tapi ia diam, tak bergeming. Berdasarkan data kepolisian, Khalid ditangkap saat sedang memimpin rapat yang diduga perencanaan aksi pengeboman berantai bersama belasan remaja di kediamannya. Pada lokasi penangkapan, ditemukan juga bahan peledak berupa triaceton triperoksida atau yang dikenal dengan the mother of Satan. Pada saat itu, Indonesia memang sedang gencar dilanda kasus pengeboman di berbagai daerah. Hasil analisa polisi terhadap rentetan kejadian tersebut menghasilkan asumsi bahwa pusat terorisme berada di provinsi paling ujung barat Indonesia, yaitu Aceh. Pada tahun 1970-an, di daerah Aceh terdapat sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka yang dikenal lebih akrab dengan singkatan GAM. Saat itu, gerakan separatis ini berusaha mengumpulkan pemuda sebanyak mungkin untuk mencapai mimpi mereka, yaitu keluar dari Indonesia. Tapi selain misi utama tersebut, sebenarnya terdapat sebuah misi khusus untuk membentuk pasukan elit yang akan dikirim membantu negara-negara Islam yang tergabung dalam ISIS. Pasukan ini dilatih secara khusus sehingga memiliki fisik yang kuat untuk menahan suhu ekstrim, mampu tidak makan selama berhari-hari, memiliki intelijensi yang tinggi, handal dalam perang, dan tentu saja handal dalam merakit bom. Dalam proses pencarian bibit pasukan elit tersebut, Khalid ditemukan oleh komandan tempur yang bernama Hasan di Tiro. 10 tahun pelatihan khusus yang dilaksanakan pasukan tersebut agar dirasa pantas untuk menjalankan ideologis jihadisme mereka secara langsung di medan pertempuran. Setelah penantian panjang, hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Khalid yang memimpin 88 anggota pasukannya berangkat melewati jalur darat menuju Irak. Perjalanan ditempuh kurang lebih 100 hari dengan waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelundup secara diam-diam, berpisah dan berkumpul kembali sudah dihitung di dalamnya. Serayanya sampai di Kilis yang merupakan provinsi di Turki yang berbatasan langsung dengan Syria, Khalid dan pasukannya disambut langsung oleh petinggi ISIS Syria Abu Ali al-Anbari. Mereka dibekali peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk berjihad di Irak. Setelah makan malam, mereka kembali bergerak ke arah tenggara, melanjutkan perjalanan menuju Irak yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Sesampainya mereka di medan pertempuran, mereka mulai menyerang rumah warga sipil dan gereja-gereja. Dengan melakukan pengeboman, serta terjadi baku tembak dengan tentara Irak dan Amerika Serikat. Pada saat itu, Irak sendiri mendapatkan bantuan dari negara adidaya Amerika Serikat, baik secara peralatan maupun pasukan perang. Khalid dan pasukan khusus lainnya berdiri paling depan dan memimpin perang adu tembak dari pihak ISIS menggantikan Abu Fatima, yaitu deputi ISIS di Irak yang ditembak mati saat memimpin rapat perencanaan perang ini. Adu tembak tanpa henti, kedua belah pihak kehilangan banyak nyawa. Pihak ISIS akhirnya memutuskan untuk meninggalkan medan tempur dan bersembunyi. Entah strategi yang kurang matang, jumlah pasukan yang terlalu signifikan lebih kecil dibandingkan pihak Irak dan Amerika Serikat, ataupun mungkin mereka memang sangat lemah dari segi peralatan perang. Pasukan khusus yang awalnya berjumlah 88 orang, kini hanya tersisa 8 orang, termasuk Khalid di dalamnya. Meskipun nyawa ke-8 manusia ini masih utuh, akan tetapi mereka telah meninggalkan bagian dari diri mereka dalam perang tersebut. Ada yang kehilangan tangan, kaki, telinga. Sementara untuk Khalid sendiri, ia telah kehilangan sebelah matanya. Ya, tubuh mereka memang sudah cacat, tapi tidak dengan mental mereka. Mereka pun mengadakan pertemuan tersembunyi bawah tanah untuk merencanakan hal-hal selanjutnya yang harus mereka lakukan. Dan akhirnya, mereka memutuskan kembali ke Indonesia. Tidak sebagai pecundang. Tentu saja sudah ada rencana yang mereka susun. Sesampainya di tanah air, kehidupan mereka jalani seperti biasa. Tetapi di balik rutinitas Islami mereka, dicarilah anak-anak dan remaja-remaja, bahkan tidak hanya laki-laki. Mereka juga mengumpulkan anak-anak dan remaja-remaja perempuan yang dilatih secara khusus.
dipersiapkan sebagai pengganti mereka untuk kembali ke Syria dan Irak. Tidak hanya melatih, ke-8 orang ini berusaha mencontohkan keberanian mereka dengan aksi bom bunuh diri. Ada yang melaksanakan aksi ini pada pusat perbelanjaan, kantor polisi, gereja, bahkan tempat wisata. Selain bertujuan untuk mencontohkan, aksi itu dihitung pula oleh mereka sebagai pertemuan dengan Tuhan yang tertunda. 7 dari 8 orang yang tersisa telah berhasil melaksanakan aksi bom bunuh diri. Akan tetapi, bagian Khalid yang seharusnya menjadi penutup rentetan aksi tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian dan Khalid harus menerima hukuman mati. Hei Khalid, sebentar lagi impianmu akan tercapai. Selamat berjumpa dengan Tuhanmu. Ucap salah seorang satuan khusus yang bekerja untuk menjalankan eksekusi mati pelaku aksi terorisme sambil mendorong tubuh Khalid ke dalam lorong kecil dan gelap yang hanya mampu dilewati badan seorang pria dewasa. Di ujung lorong, mereka disambut dengan 5 pria lainnya yang telah memegang senapan untuk menyelesaikan hukuman Khalid. Setiap penembak saling tidak mengetahui identitas masing-masing, tidak mengetahui senapan siapa yang berisikan peluru yang akan menembus badan Khalid. Sehingga dari 5 orang ini pun tidak akan ada yang mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar telah menyelesaikan hukuman mati tersebut. Seketika sampai di ujung lorong dengan mata yang ditutup dengan kain hitam, diucapkannya dengan lantang, "Hidupku, matiku karena Allah, milik Allah." Lalu terdengar suara tembakan yang entah milik siapa, diikuti bau mesiu yang menyebar dalam ruang eksekusi yang ditutup dengan pertemuan Khalid dengan Tuhan.